С Днем Великой Победы! Ура! Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungannya. Sobat sekalian, Rusia dan Ukraina tengah menjadi bintang di segala berita. Seluruh berita di berbagai dunia bahkan mengikuti perkembangannya. Perseteruan mereka kian sengit saja. Lantas yang menjadi pertanyaan, jika kedua negara benar-benar berperang, maka apa yang akan terjadi? Siapakah yang akan menang? Nah untuk itu, agar kita mendapatkan gambaran tentang siapa yang akan menang, alangkah baiknya kita perlu tahu dulu nih, tentang perbandingan dari kekuatan militer kedua negara tersebut. Karena itulah di video kali ini Mimin akan bahas kekuatan militer Rusia versus Ukraina 2021. Simak video ini sampai habis ya bos. Sobat sekalian, jika membandingkan kekuatan kedua negara, Rusia memang berada jauh di depan Ukraina. Berdasarkan data Global Firepower, Rusia merupakan negara dengan pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dari total 140 negara. Sementara itu, pertahanan Ukraina berada di peringkat ke-25 di dunia. Di mana untuk segi anggaran pertahanan, Rusia juga jauh lebih unggul yakni $42,1 juta per tahun. Sementara Ukraina hanya $9,6 juta. Oke, mari kita masuk ke kekuatan militer keduanya. Yang pertama untuk personel angkatan bersenjatanya. Rusia memiliki 1.014.000 personel aktif dengan 2 juta personel cadangan. Sementara Ukraina memiliki 255.000 personel aktif dengan 900.000 personel cadangan. Selain itu, Rusia juga memiliki pasukan paramiliter sebanyak 555.000. Sementara Ukraina hanya memiliki 90.000 pasukan paramiliter. Di mana paramiliter merupakan kekuatan semi-militer yang struktur organisasi, taktik, pelatihan, subkultur, dan fungsinya serupa dengan militer profesional. Akan tetapi, tidak dimasukkan sebagai bagian dari angkatan bersenjata formal suatu negara. Atau dengan kata lain, paramiliter berfungsi sebagai unsur pembantu tentara. Oke next ya bos. Kita beralih ke segi pertahanan udara. Kali ini Rusia masih berada jauh di depan rivalnya, yakni Rusia memiliki total 4.144 pesawat militer. Nah dari total pesawat militer itu, Rusia memiliki 789 pesawat tempur, 742 pesawat serang khusus, 429 transportasi, 495 pesawat pelatih, 130 pesawat misi khusus, 19 armada kapal tanker, 1.540 helikopter, dan 538 helikopter serang. Sementara Ukraina hanya memiliki total sebanyak 285 pesawat militer, yang berisikan 42 pesawat tempur, 25 pesawat serang khusus, 31 transportasi, 71 pesawat pelatih, 5 pesawat misi khusus, 111 helikopter, dan 34 helikopter serang. Perlu kita ketahui pula nih bos, sebagian besar alutsista Ukraina berasal dari teknologi bekas Uni Soviet. Next, kita masuk ke segi pertahanan darat. Di sini Rusia memiliki 13.000 tank, 27.100 kendaraan lapis baja, 6.540 artileri otomatis, 4.465 artileri derek, dan 3.860 proyektor roket. Ukraina sendiri memiliki 2.430 tank, 11.435 kendaraan lapis baja, 785 artileri otomatis, 2.040 artileri derek, dan 550 proyektor roket. Selanjutnya dari segi pertahanan laut ya bos. Untuk kekuatan laut, Rusia memiliki 603 kapal militer, di mana total itu terbagi menjadi 1 kapal induk,
15 kapal penghancur, 11 kapal fregat, 85 kapal korvet, 64 kapal selam, 55 kapal patroli, 48 kapal perang. Sedangkan Ukraina memiliki 25 kapal militer, tidak memiliki kapal induk dan kapal selam, serta tak memiliki kapal penghancur, dan hanya memiliki 1 fregat, 1 kapal perang, 11 kapal patroli saja. Selanjutnya untuk sektor logistik dan fasilitas strategis. Rusia sendiri memiliki 2.739 merchant marine, 1.218 bandara dan 8 pelabuhan serta terminal. Sedangkan Ukraina memiliki 187 bandara, 408 merchant marine, serta 6 pelabuhan dan terminal. Nah sobat sekalian, setelah kita bahas tentang kekuatan militer tadi, kita jadi tahu kan, jika Rusia memiliki jumlah personel militer 4 kali lipat dibanding Ukraina, memiliki tank 2 kali lebih banyak, dan 6 kali lipat jumlah pesawat tempur. Ketidakseimbangan jumlah personel dan peralatan perang ini, juga terlihat dari anggaran pertahanan kedua negara ya bos. Akan tetapi nih, Rusia gak bisa gitu aja main mobilisasi semua pasukannya untuk melawan Ukraina bos. Salah satu alasannya yaitu banyaknya pasukan Rusia yang berserakan di Kaukasus Utara, perbatasan China, dan dari Pasifik. Karena itulah, dengan kondisi tersebut, Rusia hanya bisa memobilisasi pasukan dengan kekuatan 2 kali militer Ukraina. Otomatis, dengan begini kondisi di lapangan bisa menjadi amat berimbang, dan tak menjamin pula Rusia bisa mendapatkan kemenangan dengan cepat. Nah sobat sekalian, secara keseluruhan, apakah Rusia akan bisa mengulang taktik gemilangnya, merebut wilayah sambil memasukkan pasukan yang tak teridentifikasi di antara mereka? Atau mungkin malah Ukraina yang menang? Mungkin Ukraina kalah di segi militernya. Akan tetapi, dibanding Rusia, Ukraina memiliki militer yang jauh lebih solid. Sama seperti halnya Indonesia di era kemerdekaan dulu bos, yang kalah telak peralut sistaan dengan milik penjajah. Namun, karena kita memiliki para pejuang yang solid, buktinya kita bisa menang juga kan? Nah, akankah ini juga terjadi pada Ukraina? Komen di bawah bos. Tapi kan Ukraina punya backingan yang no kaleng-kaleng ya. Mungkin jika Ukraina bisa memainkan kartu terakhirnya, yaitu menyeret NATO dalam konflik terbuka dengan Rusia, maka bisa saja arah perang bisa berbalik dan justru menghantam Rusia. Wah, gimana pendapat kalian nih bos? Komen di bawah ya. Oke, cuap-cuap Mimin kita akhiri di sini saja. Dan tak bosan-bosannya Mimin katakan, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih, wassalam.